sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan antara roh Allah dan roh antikristus, gitu ya. Oleh sebab itu, saya pikir bahwa tugas untuk mawas diri itu bukan hanya, atau tugas mengawasi pengajaran itu bukan hanya sekedar tugas tanggung jawab para hamba Tuhan, tapi tugas setiap orang percaya. Karena itu Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, gitu ya. Jadi betul-betul setiap kita sebagai orang percaya betul-betul dipanggil untuk mengawasi setiap pengajaran, mengawasi dan mengkritisi setiap pengajaran, lalu kemudian betul-betul hidup di dalam satu pengajaran itu. Karena itu ya, saya melihat bagian ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ya tentu sangat menarik sekali bicara tentang roh Allah dan versus roh antikristus, ya. Maka sangat jelas sumbernya pasti beda. Allah adalah roh, karena itu roh Allah tentu sangat berasal dari Allah sendiri, sementara roh antikristus itu pasti berasal dari pribadi yang menolak Kristus, tentu ya. Kalau bicara tentang kejahatan, bicara tentang iblis, bicara tentang setan, pasti dari sana. Dan juga bicara dari tentang sumbernya itu adalah dari manusia yang menolak Kristus itu sendiri, karena itu nabi palsu, kata Yohanes, ya. Dan mereka itulah yang kemudian menjadi sumber daripada roh antikristus itu, ya. Jelas juga kalau bicara goal, bicara tujuannya juga jelas, bicara arahnya jelas beda. Roh Allah, karena dari Allah tentu membawa orang untuk mengenal Allah. Ya, sehingga dikatakan bahwa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya sekedar ya Tuhan sejati, tapi juga Dia adalah manusia sejati. Ya. Oleh sebab itu, ketika pengajaran yang tidak percaya Yesus Kristus Allah sejati dan Tuhan sejati, maka pasti roh itu adalah roh antikristus. Atau pengajaran yang hanya berkata bahwa Yesus Kristus adalah roh Allah sejati, tapi bukan manusia sejati, itu pun roh antikristus. Yohanes hidup dalam konteks di mana zaman filsafat gnostik yang menganggap bahwa kalau Yesus Kristus adalah Allah, maka mungkinkah Dia adalah manusia sejati, karena sesuatu yang bersifat fisik itu adalah jahat adanya. Ya, karena itu bagi zaman itu, ya nggak mungkin. Maka Yesus Kristus adalah Allah, tapi Dia bukan manusia yang sejati. Ya, oleh sebab itu, ya, zaman sekarang pun banyak ya. Oke, ya betul, Yesus Kristus adalah Yesus Kristus Tuhan, tapi Dia bukan Yesus Kristus yang manusia sejati. Ada misalnya kan, menganggap Yesus Kristus sebagai ciptaan misalnya. Menganggap Yesus Kristus itu bukan pencipta, tapi tidak lebih daripada sekedar ciptaan. Itu roh antikristus. Ya. Karena itu bicara tentang otoritas, roh Allah pasti lebih berotoritas daripada roh antikristus. Karena itu dikatakan bagus bahwa roh Allah itu berkuasa atas hidup dan menempati hidup orang percaya. Hidup dalam hidup orang percaya. Sementara roh antikristus ini hidup dan tinggal merasa nyaman dalam orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu kita betul-betul mawas diri di sana. Ya, pasti nama roh Allah mengenal Allah. Ya, roh antikristus lebih suka tentang bagaimana dia menyangkal kealahan Kristus. Ya, menyangkal kealahan Kristus, kita bicara tentang konteks kekristenan aja lah ya. Banyak sekali orang menyangkal kealahan Kristus. Ya, dan bahkan ya, kita ya gampang lah kita mendeteksi itu ya. Tetapi juga bicara tentang penyangkalan akan Kristus bukannya sekedar bicara tentang suatu pengajaran, tapi juga bicara tentang suatu kehidupan. Ya, bisa saja orang mengajarkan pengajaran yang benar gitu ya, secara pengajaran ajarnya benar, tapi secara kelakuannya betul-betul tidak memuliakan Kristus. Dan itu Yesus mengingatkan kepada para muridnya, dengarkan ajaran mereka tentang ahli Taurat orang-orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan, jangan ikuti apa yang mereka perbuat gitu ya. Jadi betul-betul kita mesti harus waspada, harus mawas diri. Ya, termasuk ketika bicara tentang pengajaran, ya, bagaimana secara pengajaran banyak orang yang betul-betul ya secara pengajaran bagus, tapi secara
kelakuan kehidupan, maka hati-hati gitu. Kadang tadi sudah disinggung juga hyper grace gitu ya. Hyper grace itu sebetulnya meniadakan tanggung jawab manusia yang sudah ditebus oleh Kristus itu secara totalitas gitu ya. Ingat, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, maka ya kehidupan kita betul-betul dituntut untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus gitu ya. Karena itu terus-menerus mengalami suatu progres dan progres ya. Kalau orang terus kembali berkubang dalam dosa, ingat ya, Petrus juga mengingatkan ya bagaimana manusia yang terus kembali kepada dosanya. Mendengar firman pasti Roh Allah, orang yang hidup dalam Roh Allah itu kesukaannya ialah kebenaran firman Allah. Ya, kebenaran firman Allah itu bukan sekedar kebenaran firman yang menyukakan telinga, tapi kebenaran yang betul-betul mau membedah hidup kita. Saya sendiri pun bergumul gitu, kadang secara manusia, waduh, ini secara manusia, secara keinginan manusia saya kan, wah, ini membaca firman, waktu kita baca firman, waktu dibedah, ya nggak enak gitu ya. Nggak enak. Dibongkar, hidup kita dibongkar oleh kebenaran firman itu. Kadang orang, ya maka kadang merasa gitu, kok nembak saya, tersinggung dan sebagainya. Padahal bicara tentang dosa, bicara tentang satu ketidaktaatan, bicara tentang kejahatan dan sebagainya, sebetulnya itu bicara tentang bagaimana seluruh kehidupan kita. Ya, mendengar firman, roh kebenaran, roh Allah ya roh kebenaran. Beda dengan roh antikristus, ya roh tidak berasal dari Allah dan tidak mau mendengarkan firman. Karena itu Yohanes mengatakan, mereka tidak mau mendengarkan kami. Mendengarkan kami bicara bagaimana Yohanes mewakili para rasul yang menyampaikan pengajaran tentang Kristus. Ya, yang namanya mengikut Kristus bagi orang tertentu hanya mau enaknya, mau nyamannya. Tapi ketika diperhadapkan dengan satu pergumulan yang sulit, tunggu dulu, gitu kan? Berperhadapkan dengan satu penderitaan kesukaran karena iman kepada Kristus, tunggu dulu. Karena itu ya roh antikristus sangat disukai oleh dunia ya, karena memang mereka bicara tentang dunia, kesukaan dunia apa, kenyamanan, ya. Kemudian bicara kesukaan dunia apa, sekedar kemakmuran dan sebagainya. Dunia tidak menginginkan yang namanya satu penyangkalan diri, pikul salib, kesulitan. Tapi ketika kita hidup mengikut Kristus, hidup dalam firman, tidak bisa tidak dihindari bagaimana kita betul-betul paling tidak ya hidup di dalam satu jalan salib ya, Kristus sudah jalani gitu ya. Orang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, ikut salib dan baru ikut aku, layak ikut aku. Ya, karena itu betul apa yang tadi disampaikan bahwa bagaimana kita hidup di dalam roh Allah itu ya. Dan roh Allah itu yang terus memampukan kita, roh Allah yang diam di dalam kita. Karena itu bicara roh Allah dalam konteks Yohanes ini, dia berdiam di dalam orang percaya, dalam diri orang percaya. Nah itu ya sikap kita terhadap roh Allah dan roh antikristus ini tentu terhadap roh antikristus kita mesti mewaspadai, awasi ya. Jadi ya kamu mesti harus hati-hati, berjaga-jagalah, waspadalah, ujilah, menguji. Menguji ini bukan sekedar Yohanes yang mengatakan, Paulus juga mengatakan. Ya, di dalam konteks berjemaat di Korintus, maka Paulus menginginkan tiap jemaat betul-betul menilai satu dengan yang lain juga, mengontrol, mengawasi gitu ya. Sehingga ya kalau ada yang salah ditegur, itu sesuatu yang sebetulnya membawa kita untuk bertumbuh ke arah Kristus gitu. Ya, karena itulah panggilan kita tubuh Kristus sebagai jemaat Tuhan. Dan Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, erat-erat, pegang teguh, pegang kuat. Karena itu bicara menguji, roh adalah pekerjaan tubuh Kristus, pekerjaan tiap kita. Dan sikap kita terhadap roh antikristus, ya jangan percaya. Kenapa orang Kristen masih gampang terombang-ambing? Karena itu tadi ya, tidak bertumbuh dalam firman, tidak mau menyelidiki firman, tidak mau baca firman, ya. Mau terima mentahnya atau mau terima nyamannya. Kuncinya apa ya? Rahasianya apa ya? Sementara kita belajar firman, bergumul dengan firman itu, firman tidak sekedar memberikan, ini rahasianya ya, ini kuncinya ini, tidak. Tapi betul-betul membuat kita untuk terus masuk dan bertumbuh di sana.
Orang Kristen kan kepengen, wah yang secara instan, wah kami dapat kuncinya ini, gitu kan. Apa sih rahasia hidup ini, itu kan? Ya, sebetulnya kita bertumbuh dalam firman, dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, ya, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang yang mendengar engkau. Karena itu penting. Saya juga terus uh, bergumul gitu ya, terus ya belajar untuk memausi. Karena itu lebih kepada mengintrospeksi diri gitu ya. Hati-hati juga, memang betul-betul apa yang tadi dikatakan Pak Heri, banyak orang Kristen ya memang secara teori, secara pengetahuan pintar, mahir, karena memang itu bisa dipelajari gitu kan. Apalagi dunia digital, dunia sudah maju, kita bisa dengar dari berbagai pengajaran yang terhebat, yang orang guru besar pun kita bisa dapatkan. Teori gampang kita. Tapi ketika masuk ke dalam satu realita, menghidupi, menjalani, wah tunggu dulu gitu kan. Nah, maka kita sebagai orang percaya, yuk kita mesti sama-sama mengingatkan, sama-sama menasehati, sama-sama menegur gitu ya, sama-sama menguji kebenaran kita. Jangan pernah merasa puas dengan setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jangan pernah merasa puas, tapi lihat lagi, kali lagi, teliti lagi, dan bertumbuh lagi di dalamnya. Ya, karena banyak hal yang tidak tersampaikan juga, tidak tergali lagi ketika kita membaca, mendalami lagi. Oh iya. Oke, saya pikir itu biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran Kristus, kebenaran Allah, tetap mencintai firman-Nya dan bertumbuh di sana.